Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman sekalian. Di sini saya Yohana Batia akan menjelaskan mengenai keseimbangan dan struktur pasar. Nanti diharapkan kalian memperhatikan secara seksama materi yang disampaikan di video ini. Baik teman-teman, di sini ada keseimbangan pasar, nanti ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada permintaan, kemudian penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, dan jenis pasar berdasarkan struktur. Nanti yang pertama akan dijelaskan mengenai permintaan, nanti ada pengertian, kemudian faktor yang mempengaruhi, hukum permintaan, kemudian fungsi permintaan, dan seterusnya. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui pengertian permintaan dalam ilmu ekonomi? Nah, permintaan atau bahasa Inggrisnya demand dalam ilmu ekonomi merupakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, apakah kalian pernah melihat antrian panjang di bioskop pada saat film baru dirilis? Nah, contoh tersebut merupakan apa yang disebut oleh permintaan. Permintaan merupakan saat kita ingin dan bisa membeli barang atau jasa. Semakin banyak orang yang ingin menonton film superhero itu, dan semakin banyak yang membeli tiketnya, maka semakin tinggi permintaannya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu mencoba memenuhi kebutuhannya dengan cara meminta barang atau jasa. Nah, konsep permintaan, penawaran, harga, dan jumlah barang atau jasa saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Permintaan ini sangat penting dalam menggerakkan perekonomian, karena tampaknya bisnis tidak dapat mendapatkan penghasilan. Bayangkan jika tidak ada permintaan dalam perekonomian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri, kemudian pendapatan konsumen, harga barang substitusi dan komplementer, kemudian selera konsumen dan jumlah penduduk. Yang pertama, ini ada harga barang itu sendiri. Harga yang tinggi membuat seseorang cenderung meminta lebih sedikit barang, dan harga yang rendah mendorong permintaan yang lebih tinggi. Kemudian ada pendapatan konsumen. Di sini kenaikan pendapatan biasanya membuat orang meminta lebih banyak barang. Namun untuk barang yang inferior, seperti barang dengan kualitas rendah, permintaan bisa berkurang jika pendapatannya naik. Nah, yang ketiga, ada harga barang substitusi dan komplementer. Harga barang pengganti atau substitusi yang lebih murah dapat meningkatkan permintaan terhadap barang utama atau komplementer. Contohnya, jika harga berlangganan streaming film naik, konsumen bisa beralih ke platform yang harganya lebih murah atau gratis. Kemudian ada selera konsumen. Selera individu yang mempengaruhi permintaan, ketika orang lebih menyukai suatu barang, permintaan terhadap barang tersebut cenderung akan meningkat. Kemudian yang terakhir jumlah penduduk. Semakin banyak orang, semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Sebagai contoh, semakin banyak penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi permintaan terhadap barang konsumsi. Hukum permintaan menjelaskan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Sederhananya, semakin murah harga produk, semakin banyak produk yang diminta oleh konsumen. Atau sebaliknya, semakin mahal harga produk tersebut, maka akan semakin sedikit produk yang diminta oleh konsumen. Kita masuk ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan hubungan matematis yang menggambarkan jumlah barang yang diminta atau disebut dengan Q sebagai fungsi dari harga barang atau P. Dalam ekonomi, fungsi permintaan biasanya menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta, yang berarti ketika harga naik, jumlah yang diminta turun dan sebaliknya. Nah, di sini untuk mencari fungsi permintaan, kita bisa menggunakan rumus, yaitu P dikurangin P1 dibagi P2 kurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, P ini adalah harga, kemudian P1 dan P2 ini merupakan harga yang diketahui yang pertama dan kedua, kemudian Q merupakan permintaan, Q1 dan Q2 merupakan permintaan diketahui pertama dan yang kedua. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai penawaran. Apa sih yang kalian ketahui mengenai penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Penawaran sangat penting dalam ekonomi karena menentukan seberapa banyak produk bersedia di pasar dan bagaimana harga produk tersebut terbentuk.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama harga barang. Harga barang menjadi faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh produsen karena mereka ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan semakin tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi pusat penghasilan sepatu, penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Yang ketiga ada bencana alam. Jika terjadi bencana alam di suatu daerah, penghasil suatu produk, jumlah produksi barang tersebut akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi tingkat penawaran karena produsen tidak bisa menghasilkan barang sebanyak sebelumnya. Yang keempat, harga barang pengganti. Jika harga suatu barang meningkat, penawaran terhadap barang pengganti akan meningkat. Misalnya, jika harga kopi naik, penjual mungkin akan menawarkan lebih banyak teh sebagai alternatif karena harganya terlihat lebih rendah. Yang kelima ada biaya produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, gaji pegawai, dan bahan-bahan penolong lainnya. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan menawarkan barang dalam jumlah yang lebih sedikit karena harga barang tersebut menjadi lebih tinggi. Yang keenam, ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang akan ditawarkan. Teknologi modern memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa, menurunkan biaya produksi, dan memungkinkan mereka menjual barang dalam jumlah yang lebih banyak. Yang ketujuh, pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk yang mempengaruhi harga barang. Jika pajak suatu barang tinggi, permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Yang kedelapan, perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan juga mempengaruhi jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa akan naik, mereka mungkin akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan untuk menghindari risiko tidak laku. Yang terakhir, ada kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah seperti kenaikan atau penghapusan bea cukai juga mempengaruhi penawaran. Selain itu, situasi politik yang kritis dapat menyebabkan penurunan penawaran pasar karena ketidakpastian yang dihadapi produsen. Hukum penawaran, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Selanjutnya kita masuk ke fungsi permintaan. Jika kalian merupakan seorang penjual, maka saat harga sebuah barang naik, kalian akan berusaha menjual lebih banyak barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga turun, kalian mungkin akan malas menjual barang karena keuntungannya yang didapatkan lebih sedikit. Dari situ, kita bisa melihat bahwa ada hubungan langsung antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam ekonomi, penawaran merupakan banyaknya barang atau jasa yang produsen tawarkan kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Nah, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bisa dijelaskan dengan fungsi penawaran berikut. Di sini, untuk bentuk fungsi penawaran, P sama dengan alfa plus BQ atau Q sama dengan alfa plus BP. Nah, di sini untuk P merupakan harga barang per unit, Q merupakan jumlah barang yang ditawarkan, alfa merupakan angka konstanta, B merupakan kemiringan atau stop atau gradien. Selanjutnya, kita masuk ke materi keseimbangan pasar. Harga keseimbangan merupakan harga di mana kurva permintaan dan kurva penawaran saling bertemu. Hal tersebut merupakan harga yang disetujui oleh pembeli dan penjual sebagai harga yang adil. Harga keseimbangan sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran. Harga keseimbangan terjadi ketika penawaran dan permintaan bertemu secara wajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan meliputi permintaan yang tinggi, tapi barang terbatas, biaya produksi, pandangan masa depan produsen atau konsumen, kesadaran produsen terhadap selera konsumen, dan penawaran yang bertambah, tapi daya beli tetap atau berkurang. Selanjutnya, kita masuk ke elastisitas harga. Apakah kalian tahu pengertian elastisitas harga dalam ekonomi? Setelah memahami konsep permintaan dan penawaran beserta hukumnya, sekarang kita akan membahas teori elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelum masuk ke dalam konsep elastisitas permintaan dan penawaran, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu elastisitas. Elastisitas merupakan konsep yang mengukur seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas menunjukkan seberapa peka suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel ekonomi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, elastisitas permintaan mengukur seberapa besar jumlah barang yang diminta berubah ketika harga barang tersebut berubah. Kemudian, elastisitas penawaran adalah bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Ini berarti elastisitas penawaran mengukur seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan berubah ketika harga barang tersebut berubah.
Selanjutnya kita masuk ke koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran adalah konsep yang menunjukkan seberapa peka jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Di sini ada rumusnya, E sama dengan delta Q dalam persen dibagi delta P dalam persen juga, atau E sama dengan P per Q dikali delta Q dibagi delta P. Di sini untuk keterangannya, delta Q merupakan perubahan jumlah harga, delta P perubahan harga barang, P merupakan harga mula-mula, Q adalah jumlah barang mula-mula, E adalah elastisitas permintaan atau penawaran. Kemudian di sini ada jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, permintaan atau penawaran bersifat elastis atau E lebih besar dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar persentase perubahan harga yang sering. Kemudian ada permintaan atau penawaran bersifat inelastis atau E kurang dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga. Selanjutnya, permintaan atau penawaran bersifat unitary atau uniter, E sama dengan 1, persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Selanjutnya, permintaan atau penawaran bersifat elastis sempurna atau tak terhingga. Elastisitas dikatakan tak terhingga bila pada suatu barang tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang di pasar. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan harga permintaan menjadi nol. Yang terakhir, permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna, E sama dengan 0. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna maksudnya adalah perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Kita masuk ke struktur pasar. Apakah kalian sudah tahu mengenai struktur pasar? Pasar merupakan inti dari interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara fisik di pasar tradisional maupun melalui platform online seperti e-commerce. Disinilah transaksi jual beli barang dan jasa terjadi. Dalam konteks ekonomi, pasar menjadi tempat di mana hukum penawaran dan permintaan mengatur dinamika produksi barang dan jasa. Hal ini melibatkan berbagai faktor termasuk sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan layanan. Baik, sekarang kita akan masuk ke struktur pasar. Yang pertama ada pasar monopoli, kemudian oligopoli, kemudian persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Yang pertama, pasar monopoli, yaitu satu perusahaan yang mengendalikan pasar, kemudian oligopoli, beberapa perusahaan besar menghasilkan kompetisi terbatas. Yang ketiga, persaingan monopolistik, yaitu banyak perusahaan kecil bersaing dengan produk yang sedikit berbeda. Yang terakhir, persaingan sempurna, banyak perusahaan kecil bersaing dengan produk yang identik. Akhirnya, materi sudah selesai disampaikan. Nah, kita jadi tahu bagaimana keseimbangan dan struktur pasar yang ada di ekonomi. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan, kalian bisa melihat modul pembelajaran keseimbangan dan struktur pasar di link berikut. Dadah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sukses selalu!